Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Baik teman-teman, kembali lagi dengan Ustazah Yani dalam pembelajaran Sirah Nabawiyah, materi tentang pembaikotan secara menyeluruh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa 1, duduk Islami 2, kedua tangan diangkat 3, kepala ditundukkan 4, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk selengkapnya silakan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari Ustazah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran Sirah Nabawiyah kelas 2, materi tentang pembaikotan secara menyeluruh. Setelah peristiwa penawaran kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW, maka terjadilah 4 peristiwa besar pada akhir tahun kenabian yang ke-6. Di antaranya yaitu Hamzah masuk agama Islam, Umar masuk agama Islam, Rasulullah SAW menolak tawaran dari orang-orang Quraisy, kesepakatan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim melindungi Rasulullah SAW kecuali Abu Lahab. Melihat banyak peristiwa, sehingga orang-orang Quraisy membuat strategi baru untuk memberhentikan dakwah Rasulullah SAW. Strategi tersebut yaitu pembaikotan. Apa itu pembaikotan? Pembaikotan yaitu memberhentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib serta kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW beserta keluarga dan kaum muslim dibaikot di Sa'ib Abu Thalib. Nah, di sini ada gambaran Rasulullah SAW beserta keluarga dan kaum muslim yang berada di Sa'ib Abu Thalib. Sehingga orang-orang Quraisy membuat suatu piagam pembaikotan yang ditulis pada selembar papan dan diletakkan di tembok Ka'bah. Di sini orang-orang Quraisy meletakkan piagam pembaikotan tersebut di tembok Ka'bah. Apa saja isi dari piagam pembaikotan tersebut? Yaitu 1, larangan jual beli dengan Bani Hashim. Yang kedua, larangan menikah, berteman, berkumpul, memasuki rumah dan berbicara dengan Bani Hashim. Kaum Quraisy akan menghapus isi piagam pembaikotan tersebut apabila Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menyerahkan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy. Akan tetapi Bani Hashim dan Bani Muthalib tetap tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy kecuali Abu Lahab. Sehingga pembaikotan ini terjadi pada awal dan Muharram tahun ke-7 kenabian. Pada saat peristiwa pembaikotan tersebut, sehingga banyak kejadian-kejadian, di antaranya yaitu kaum muslim dan keluarga Nabi Muhammad
merasa kehabisan cadangan makanan yang telah disimpannya. Kedua, wanita dan anak-anak merintih karena kelaparan. Di sini ada gambar contoh anak kecil dan wanita sedang merintih atau menangis karena mereka kelaparan. Yang ketiga, hanya makan dedaunan dan kulit binatang yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu mendapatkan makanan secara sembunyi-sembunyi. Jadi para kaum muslim maupun keluarga Rasulullah SAW ketika mendapatkan makanan itu, mereka mendapatkan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Ketika Abu Lahab melihat ada pedagang yang berasal dari kota Mekah, Abu Lahab tersebut melakukan beberapa tindakan kepada para pedagang tersebut. Di antaranya yaitu meminta para pedagang untuk menaikkan harga setinggi-tingginya, memborong dagangan yang dijual tersebut, menawarkan dagangannya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan harga yang sangat tinggi, sehingga apabila Bani Hashim atau Bani Muthalib tidak bisa untuk membeli bahan makanan dengan harga yang sangat tinggi. Peristiwa tersebut terjadi selama 3 tahun, berjalan pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Pembaikatan ini dibatalkan karena beberapa kaum Quraisy tidak setuju dan papan piagam tersebut hancur dimakan rayap. Karena Allah telah memerintahkan pasukan rayap untuk memakan atau menghilangkan piagam tersebut, sehingga isi dari piagam tersebut hilang, hanya tersisa kalimat Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa tersebut kepada Abu Thalib dan kaum kafir, sehingga pembaikotan tersebut berakhir. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu: 1. Kaum muslim tabah dan sabar mempertahankan iman dan dalam pembaikotan ketika dihentikan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, rasa persaudaraan yang tinggi membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib merasakan orang muslim dan orang kafir rela menderita karena dibaikot atau diasingkan. Gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi teman-teman, dari kisah ini Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita akan diuji oleh Allah ketika kita merasa kelaparan, merasa ketakutan, kekurangan harta dan bahan makanan apapun. Ketika kita bersabar untuk menghadapi ujian yang Allah berikan tersebut, maka Allah akan memberikan suatu kabar yang gembira, yaitu dengan mengakhiri dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Untuk tugas hari ini teman-teman, silakan teman-teman kerjakan latihan soal di buku paket Sirah Nabawiyah halaman 48 sampai dengan 50. Kemudian mintalah bantuan orang tua untuk mendokumentasikan hasil tugas kalian
dan kirim hasil dokumentasi ke ustadzah wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ilmunya. Ustadzah ucapkan terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham materi untuk hari ini? Oke, silakan teman-teman nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan mengirim tugas kepada ustadzah wali kelas masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa 1, duduk islami 2, kedua tangan diangkat 3, kepala ditundukkan 4. Berdoa mulai. Doa sesudah belajar. Abata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.